Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Mengapa kau membohongiku? Alex. Hansel menegur sahabatnya tersebut. Alex menoleh dan sedikit mengusap matanya yang berkaca-kaca. Kalian sudah tiba? Alex berbahasa basi berusaha menyembunyikan rasa sedihnya. Namun tetap saja, kesedihan dan rasa penyesalan itu masih tampak jelas di wajah Alex. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri, Alex. Hansel sudah mendekat dan menepuk pundak Alex. Ini semua memang salahku, Hans. Andai pagi itu aku sendiri yang datang menjemput Viola, pasti kejadian buruk ini tak perlu terjadi. Alex kembali merutuki dirinya sendiri. Berhenti, jangan menyentuhku. Teriakan Viola membuat Hansel dan Alex menoleh serempak ke arah gadis itu. Jangan menyentuhku, dasar laki-laki brengsek, bajingan. Viola bangun dan duduk meringkuk di atas ranjangnya. Viola, tenanglah, ini aku Alex. Alex berusaha menenangkan Viola yang kini menangis histeris. Pergi, menjauh, jangan menyentuhku. Viola terus menyentak tangan Alex yang berusaha menenangkannya. Viola, ini aku Hansel. Hansel ikut-ikutan menenangkan sang adik. Namun bukannya tenang, Viola malah semakin histeris melihat ada dua pria di dekatnya. Gadis itu berusaha mencabut lagi jarum infus di tangannya. Viola, jangan. Hani bergerak cepat mendekati Viola dan mencegah tindakan Viola tersebut. Kemarin saja sudah 3 kali jarum itu terlepas dari tempatnya. Berhenti, oke. Dengan suara yang lembut, Hani berusaha mencegah Viola melakukan hal konyol itu lagi. Kau siapa? Viola memegang erat tangan Hani. Aku Hani, jangan cabut jarum ini lagi, Viola. Tolong aku, Hani, tolong aku dari monster brengsek itu. Dia ingin memperkosa aku. Viola semakin mengeratkan pegangannya di lengan Hani hingga Hani meringis. Tapi Hani mencoba mengabaikannya. Kau sudah aman di sini, Viola. Hani berusaha menenangkan Viola lagi. Tidak, dia memberiku obat agar aku tidak bisa bergerak. Lihat ini. Viola menunjuk lagi pada jarum infus yang ada di tangannya dan sekali lagi, gadis itu berusaha untuk mencabutnya. Ini hanya infus, sayang. Ini tidak akan menyakitimu. Hani membujuk Viola sekali lagi. Viola mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Hingga akhirnya netra Viola menangkap Hansel dan Alex yang masih mematung tak jauh dari ranjangnya. Mereka, suruh mereka pergi, Hani, mereka mau menangkapku. Viola membenamkan wajahnya ke pelukan Hani. Gadis itu terlihat sangat ketakutan. Tenanglah Viola, mereka berdua tidak akan menyakitimu. Ucap Hani lembut seraya mengusap punggung Viola. Gadis malang itu masih belum mau lepas dari pelukan Hani. Viola juga menggenggam erat tangan Hani seakan takut jika Hani akan meninggalkannya. Dokter dan beberapa perawat sudah masuk ke ruangan. Sepertinya dokter bersiap memberikan obat penenang lagi untuk Viola. Bisa kita berikan sekarang? Tanya dokter pada Hani, seakan meminta Hani melepaskan pelukannya pada Viola. Hani menggeleng dengan cepat. Jangan berikan obat itu lagi. Dia sudah tenang. Ucap Hani setengah berbisik. Hani benar, dok. Hansel ikut-ikutan melarang dokter. Dokter hanya mengangguk dan menyimpan kembali jarum suntiknya karena Viola memang sudah terlihat tenang sekarang. Hanya saja, gadis itu masih belum melepaskan pelukan Hani. Aku harus bagaimana?
Tanya Hani setengah berbisik dan bergantian menatap pada Alex dan Hansel. Hansel mendekatkan kursi rodanya ke arah Hani dan Viola. Tetaplah di sini dan temani Viola. Sepertinya Viola merasa aman saat kau di dekatnya. Ucap Hansel menjawab pertanyaan Hani. Selang 2 hari, Viola sudah jarang histeris. Gadis itu juga sudah mulai mau makan dan minum obat berkat bujukan dari Hani. Dan selama 2 hari ini, Hani tak beranjak dari samping Viola. Tidak apa-apa jika memang Viola ingin dibawa pulang. Kondisi fisiknya sudah stabil, hanya mungkin psikisnya saja yang masih terguncang. Tapi aku rasa, selama Hani ada di dekatnya, Viola tak akan lagi histeris seperti kemarin-kemarin. Dokter memberi penjelasan pada Hansel dan Papa Bayu. Kondisi psikisnya akan pulih perlahan. Ibu dokter lagi mengakhiri penjelasannya. Hansel dan Papa Bayu hanya manggut-manggut. Rencananya hari ini mereka memang akan membawa pulang Viola ke rumah. Kita mau kemana, Hani? Tanya Viola saat Hani mengganti bajunya. Kita akan pulang ke rumah. Jawab Hani seraya tersenyum. Apa di sana aman? Bagaimana jika ada yang ingin menyakitiku? Jangan tinggalkan aku, Hani. Viola kembali mencekal lengan Hani dan memasang raut ketakutan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku juga tinggal di sana. Nanti akan banyak bodyguard yang menjagamu di sana. Jadi kamu tidak perlu merasa takut lagi. Semua pagar dan pintu juga akan ditutup dan dijaga. Jadi tidak akan ada orang jahat yang bisa melukaimu lagi. Hani menjelaskan dengan sabar. Wanita itu menyisir rambut Viola yang kusut berantakan. Sudah ada perawat yang akan menemani dan mengurus Viola nanti di rumah. Ucap Mama Ira yang masih menatap tidak senang pada Hani yang kini dekat dengan Viola. Viola hanya merasa aman dan nyaman di dekat Hani, Ma. Jadi biar Hani saja nanti yang merawat Viola. Sergah Hansel cepat. Kau yakin tidak keberatan? Bukankah Hani adalah perawat pribadimu? Mama Ira menyindir Hansel. Dan Viola adik kandungku. Lalu apa masalahnya? Hani bisa bergantian menjadi perawat untuk Viola dan Hansel. Cecar Hansel mengemukakan pendapatnya. Baiklah, terserah saja. Ucap Mama Ira malas. Seorang perawat masuk membawa kursi roda untuk Viola. Saatnya pulang, Viola. Ucap Hani membujuk Viola. Jangan jauh-jauh dariku, Hani. Pinta Viola menahan tangan Hani. Gadis itu terlihat ragu saat perawat memintanya naik ke atas kursi roda. Tidak apa, ayo, aku yang akan mendorongmu. Ucap Hani yang segera menenangkan Viola. Hani dengan hati-hati membimbing Viola naik ke atas kursi roda, lalu mendorongnya keluar ruangan. Banyak bodyguard yang berjaga di sekitar ruang perawatan Viola. Alex mendorong kursi roda Hansel dan mengikuti langkah Hani. Rombongan keluarga itu segera meninggalkan rumah sakit dengan pengawalan ketat. Hani keluar dari kamar Viola dan menutup pintu dengan perlahan. Viola sudah tidur? Tanya Hansel yang sontak membuat Hani terlonjak kaget. Astaga, kau mengagetkanku, Hans. Gerutu Hani yang langsung mencebik. Hansel malah terkekeh. Viola sudah tidur? Hansel mengulangi lagi pertanyaannya. Iya, dia sudah minum obat dan tidur. Jawab Hani menjelaskan. Baiklah, kau bisa ganti merawatku sekarang. Ayo ke kamar. Ajak Hansel yang lebih mirip sebuah perintah. Hani menghela nafas, dan ganti mendorong kursi roda Hansel masuk ke kamar yang ada di samping kamar Viola. Kamar Viola memang sengaja dipindah ke dekat kamar Hansel sekarang, agar Hani tidak harus bolak-balik turun naik tangga. Sudah hampir 1 bulan Hani merangkap menjadi perawat untuk Viola dan juga Hansel.
Lumayan melelahkan, tapi Hani selalu melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Toh sekarang Hansel sudah tidak terlalu menyebalkan, kecuali sikap mesumnya yang semakin menjadi, membuat Hani semakin merasa risih. "Kenapa kau belum makan, padahal makanan sudah diantar?" gerutu Hani yang langsung menata makanan ke atas meja. "Aku menunggumu, tanganku juga sedikit kram karena aku sering makan sendiri belakangan ini," jawab Hansel seraya menatap lekat pada Hani. "Kau selalu mencari-cari alasan," sahut Hani kesal. "Duduklah, kita akan makan bersama," perintah Hansel seraya mengendikkan dagunya ke arah kursi. Hani menurut dan segera duduk. "Apa Viola sudah mengatakan kepadamu tentang pria bajingan itu?" tanya Hansel menyelidik. Hani hanya menggeleng. Hingga saat ini belum ada yang berani bertanya pada Viola. Gadis itu kondisi psikisnya belum stabil. Tentu saja semua orang tidak mau membuat mental Viola kembali tertekan. Besok Viola harus ke rumah sakit lagi untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Hansel menyuapkan makanan ke mulut Hani. "Kau tidak keberatan, kan menemani Viola?" tanya Hansel menatap lekat pada Hani. "Tentu saja tidak, aku akan menemani Viola besok," jawab Hani seraya tersenyum. "Nanti akan ada beberapa bodyguard yang pergi bersama kalian. Jadi jangan khawatir," imbuh Hansel lagi yang hanya disambut Hani dengan sebuah anggukan. "Kau ikut besok?" tanya Hani yang baru selesai meneguk air di gelasnya. "Aku ada urusan di hotel, jadi aku tidak akan ikut," jawab Hansel seraya mengusap sisa air di bibir Hani. Sesaat Hansel menatap lekat wajah ayu itu. Wajah yang belakangan ini membuat jantung Hansel berdegup tak karuan. "Kau sudah selesai makan?" Hani menggenggam tangan Hansel yang masih mengusap pipinya sedari tadi. Hansel hanya diam dan tak menjawab. "Apa acaramu hari ini?" tanya Hani lagi masih menggenggam tangan Hansel. "Tidak ada, kenapa bertanya?" Hansel balik bertanya. "Bagus, mungkin kita bisa mulai melakukan terapi pada kakimu, agar kau cepat bisa berdiri dan berjalan kembali. Kita sudah lama tidak melakukannya," ucap Hani bersemangat. Wanita itu mulai membereskan sisa makan siang mereka. "Bagaimana kalau aku tidak mau?" "Aku akan memaksamu kalau begitu." Hani mendorong troli ke dekat pintu dan membunyikan lonceng. "Akhir bulan nanti kontrakku sebagai perawatmu sudah berakhir. Aku hanya ingin kau sudah bisa berjalan sebelum aku pergi," ucap Hani lagi penuh harap. "Kau bisa memperpanjang kontrakmu di sini," Hansel memberi saran. "Tidak, terima kasih. Aku ingin segera pulang dan merawat ibuku," tolak Hani cepat. "Aku akan minta Alex menjemput ibumu dan membawanya ke sini. Jadi kau bisa merawat ibumu sekaligus merawatku," Hansel mengungkapkan rencananya. "Tidak, aku akan pulang, Hans," sahut Hani keras kepala. Hansel mendekat ke arah wanita itu dan segera menariknya ke dalam pangkuannya. "Kau mau pulang kemana memangnya? Kau masih harus menjadi perawatku, sampai aku bisa berjalan kembali," ucap Hansel memaksa. "Bukan begitu peraturannya, kontrakku hanya 6 bulan di sini," sangkal Hani bersikeras. "Kontrakmu sudah aku perpanjang jadi seumur hidup, oke?" sahut Hansel seenaknya. "Kau tidak bisa egois seperti itu, Hans." Hani berontak dan berusaha melepaskan dirinya dari dekapan tuan muda sialan dan mesum ini. Namun Hansel malah semakin mengeratkan dekapannya. "Hani." Pintu kamar dibuka dan Mama Ira menatap Hani dan Hansel yang sedang pangku-pangkuan dengan tatapan horor. Hani langsung bangun dari pangkuan Hansel dengan gelagapan.
Viola sudah bangun dan mencarimu. Ucap Mama Ira menatap ketus pada Hani. Iya, Nyonya, saya akan ke sana. Jawab Hani seraya menundukkan wajahnya. Astaga. Nyonya besar ini pasti akan mengamuk sebentar lagi. Bergegas Hani merapikan penampilannya dan keluar dari kamar Hansel. Wanita itu pergi ke dapur sejenak untuk mengambil makanan Viola. Hani membuka pintu kamar Viola perlahan. Gadis itu sedang duduk di sofa sambil memainkan boneka di tangannya. Viola memang sudah tenang belakangan ini, tapi gadis itu mendadak jadi seperti anak-anak lagi yang suka bermain boneka. Kata dokter, ini adalah efek dari depresi berat yang dialami Viola setelah kejadian naas itu. Hani, kau membawakan makanan untukku? Viola bersorak senang saat melihat Hani masuk ke kamarnya. Hani mengangguk dan segera duduk di depan Viola. Saatnya makan. Ucap Hani ikut bersorak. Hani mulai menyuapi Viola dengan sabar dan telaten. Namun baru beberapa suap yang masuk ke mulut Viola, Mama Ira sudah datang dan menatap tak suka pada Hani. Wanita parubaya tersebut duduk di sofa dekat dengan Viola. Apa yang kamu lakukan tadi di kamar Hansel? Tuding Mama Ira dengan nada ketus. Tadi hanya salah paham, Nyonya. Jawab Hani seraya menundukkan wajahnya. Kau tidak lupa dengan janjimu yang akan menjaga sikapmu pada Hansel, kan? Kau tidak berharap menjadi kekasih dari Hansel Abraham, kan? Cecar Mama Ira masih mempertahankan nada ketusnya. Hani tertawa kecil. Tentu saja tidak, Nyonya. Saya cukup tahu diri dan saya memang tidak akan pantas bersanding dengan putra Anda yang sempurna itu. Jawab Hani dengan nada tegas. Bagus jika kamu memang tahu diri. Viola sudah mulai pulih. Kamu bisa mulai mengajari perawat baru Viola apa-apa saja yang harus dilakukan. Mama Ira mengusap kepala sang putri yang masih asyik memainkan boneka di tangannya. Dan satu kabar lagi yang perlu kamu ketahui, Hansel sudah bisa bangun berdiri saat ini. Dan kata Abi, Hansel juga sudah bisa berjalan lagi meskipun baru beberapa langkah. Ujar Mama Ira yang lumayan membuat Hani kaget. Benarkah itu? Sergah Hani antara kaget dan senang tentu saja, karena akhirnya tuan muda itu sudah akan bisa berjalan lagi dengan normal. Tapi kenapa Hansel tidak jujur pada Hani? Mungkin kau bertanya-tanya kenapa Hansel tidak jujur kepadamu tentang perkembangannya ini. Tebak Mama Ira yang seakan bisa membaca isi pikiran Hani. Hani mengangkat wajahnya dan menatap wanita paruh baya tersebut. Hansel tidak ingin kau berhenti menjadi perawatnya. Hansel ingin kau bisa berlama-lama berada di rumah ini. Kau pasti sudah tahu ini akhirnya akan mengarah kemana. Mama Ira tersenyum sinis pada Hani. Aku harap kau tahu diri dan segera berpamitan dari rumah ini sebelum akhir bulan. Pungkas Mama Ira yang segera bangun dari duduknya. Wanita parubaya itu keluar dari kamar Viola dengan cepat. Hani termenung sesaat sebelum menghapus air mata yang mendadak mengalir di kedua pipinya. Hani, apa kau baik-baik saja? Viola merangkul pundak Hani. Aku baik-baik saja Viola. Hani memaksa untuk mengulas senyuman di bibirnya. Apa kau menangis? Tanya Viola lagi. Tidak, mataku hanya kemasukan debu. Jawab Hani berbohong. Cepat-cepat Hani mengusap air mata yang sudah menggenang lagi di pelupuk matanya. Kamu mau makan lagi? Tawar Hani pada Viola. Gadis itu menggeleng. Hani segera mengambilkan air minum untuk Viola. Hani membuka pintu kamar Hansel perlahan. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi.
Tuan muda itu sudah bangun dan hanya duduk di atas ranjang sambil memainkan ponselnya. "Kenapa kau lama sekali, Honey?" tegur Hansel tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. "Maaf, tadi aku memeriksa Viola dulu," jawab Honey seraya mendekat ke arah ranjang Hansel dan menyibak selimut. Honey menyiapkan kursi roda Hansel dan setelahnya, wanita itu hanya berdiri mematung. "Kau sedang apa? Aku harus ke hotel pagi ini," tegur Hansel lagi menatap heran pada Honey yang hanya mematung dan tak kunjung memindahkannya ke atas kursi roda. "Aku yakin kau bisa pindah ke sini sendiri," ucap Honey seraya bersedekap. "Apa maksudmu? Apa kamu sedang mengejekku?" Hansel mulai meninggikan suaranya. "Tidak perlu membohongiku, Hans. Bukankah kau selalu marah jika aku berbohong kepadamu? Lalu kenapa kau malah membohongiku sekarang?" cecar Honey yang mulai ikut-ikutan kesal. "Aku tidak mengerti. Kau sudah bisa berdiri dan mungkin berjalan, tapi kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku?" Bersambung.